Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam sehat dan sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Silvana Novitasari, Sekar Ayuning Tias, dan saya Syifa Rizky Maulani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai jawaban kami dari 9 pertanyaan yang berdasarkan pada artikel ilmiah yang berjudul Nilai Ekonomi Pendidikan, Interpretasi Nilai Pendidikan di Indonesia, yang ditulis oleh Miftahul Ulya. Pertanyaan nomor 1. Apa saja intisari dari artikel tersebut? Yang pertama, di dalam dunia pendidikan, yang menjadi pemeran utama bukanlah faktor ekonomi, tetapi faktor ekonomi ini adalah sebagai penentu keberhasilan pendidikan, sebab dengan ekonomi yang memadai, maka akan terpenuhilah semua sarana dan prasarana serta segala aktivitas di dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, fungsi ekonomi pendidikan menunjang kelancaran proses pendidikan, juga sebagai bahan pengajaran ekonomi untuk membentuk manusia ekonomi, yaitu manusia yang dalam kehidupan sehari-harinya memiliki kemampuan dan kebiasaan seperti memiliki etos kerja yang baik, tidak bekerja setengah-setengah, produktif, juga bisa hidup efisien atau hemat. Kemudian selanjutnya, demi membentuk SDM yang produktif, maka dibutuhkan sistem pendidikan, struktur kurikulum, dan jenis pendidikan yang diatur kembali, juga tidak lupa untuk meningkatkan biaya pendidikan. Asumsi dasar dalam menilai kontribusi pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kesenjangan adalah pendidikan meningkat dan produktivitas pekerja juga semakin baik. Nah, jika produktivitas ini meningkat, maka pertumbuhan ekonomi juga ikut meningkat. Kemudian yang terakhir, peningkatan mutu pendidikan merupakan salah satu cara utama untuk mengembangkan sumber daya manusia sebagai penentu pertumbuhan ekonomi. Nah, dengan pendidikan yang bermutu, maka setiap lulusan diasumsikan bukan saja memiliki pekerjaan yang layak, tetapi juga dapat menciptakan lapangan kerja yang besar. Kemudian pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana konteks fenomena ekonomi pendidikan yang terjadi di Indonesia, lalu bagaimana peran pendidikan dalam mewujudkan bangsa yang cerdas, maju, sejahtera, dan juga berperadaban tinggi. Mengenai fenomena ekonomi pendidikan di Indonesia, meski pada dasarnya pemerintah telah menjamin nilai pendidikan di Indonesia seperti yang kita ketahui, namun jika dilihat kembali, nilai pendidikan di Indonesia ini dirasa masih tergolong agak mahal bagi masyarakatnya. Dalam hal ini, masyarakat menilai bahwa pendidikan bukanlah kegiatan atau pelayanan yang murah meskipun negara telah menjamin hal tersebut. Nah, masalah lainnya ada pada pengalokasian dana anggaran pendidikan yang dirasa masih kurang untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan dalam aktivitas di dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa anggaran pendidikan dari APBN atau APBD hanya akan merugikan negara, sebab dirasa hal ini tidak jelas manfaatnya. Kemudian sumber dana untuk membiayai pendidikan berasal dari APBN dan APBD. Besarannya ini tergantung pada kemampuan negara dan komitmennya terhadap pendidikan. Selanjutnya ada peran pendidikan bagi kemajuan bangsa. Nah, melihat dari fenomena-fenomena tadi, sangat disayangkan sekali karena hal itu terjadi. Padahal sebenarnya pendidikan ini memiliki peranan yang penting bagi kemajuan bangsa dan negara. Nah, berdasarkan penelitian dan pengalaman yang telah terbukti bahwa negara yang rakyatnya sejahtera dan makmur adalah negara yang memulai pembangunannya dari pendidikan. Karena pendidikan adalah sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang juga memiliki peran-peran yang penting dalam mengembangkan kualitas sumber daya manusia yang bermutu, sehingga mewujudkan bangsa yang cerdas dan maju. Hal ini akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia di masa yang akan mendatang. Kemudian pendidikan juga memiliki kontribusi penting dalam membangun peradaban bangsa. Hal ini karena pendidikan di Indonesia dijalankan dengan berdasar pada jati diri dan karakter bangsa.
Kemudian pertanyaan nomor 3, apa definisi dari ekonomi pendidikan? Kemudian apa makna dari investment in human capital dalam pelaksanaan ekonomi pendidikan? Kemudian apa faktor utama dari upaya masyarakat miskin agar dapat mengentaskan dirinya menjadi lebih sejahtera berdasarkan teori human capital dari Theodore Schultz. Selanjutnya, bagaimana kontribusi ekonomi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan sebagai usaha raksasa dalam mencerdaskan bagi seluruh warga masyarakat. Yang pertama, mengenai ekonomi pendidikan. Ekonomi pendidikan yaitu suatu studi mengenai bagaimana manusia membuat keputusan dalam menggunakan sumber dayanya yang terbatas agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan, khususnya melalui pendidikan formal dan mendistribusikannya secara adil dan merata ke seluruh lapisan masyarakat. Kemudian selanjutnya, investment in human capital atau investasi sumber daya manusia. Konsep ini menjadikan manusia sebagai aset utama dalam kegiatan ekonomi, di mana pengetahuan yang dimiliki oleh manusia adalah modal utamanya, juga keterampilannya yang menjadi hasil dari pendidikan, kemudian menjadi pendorong kemajuan perekonomian negara. Kemudian faktor utama dari upaya masyarakat miskin dalam mensejahterakan dirinya berdasarkan teori human capital adalah pendidikan dan pelatihan, tidak tergantung pada uang, lahan, teknologi, ataupun kelengkapan industri, melainkan kepada pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian, bagaimana kontribusi ekonomi pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan? Ekonomi pendidikan berkontribusi dalam kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah demi keberlangsungan pendidikan di Indonesia. Pemerintah berkomitmen untuk menyediakan dana pendidikan yang besar, sehingga masyarakat dapat mengenyam pendidikan tanpa harus memusingkan mengenai biaya. Kemudian selanjutnya pertanyaan nomor 4. Bagaimana penerapan pendekatan mikroekonomi pendidikan dalam perencanaan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah pendidikan anaknya? Lalu bagaimana pendekatan mikroekonomi pendidikan menganalisis biaya pendidikan? Nah, pada umumnya tingkat perekonomian keluarga mempengaruhi perencanaan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah pendidikan anaknya. Secara sadar atau tidak sadar, orang tua dalam merencanakan pendidikan yang dibuat orang tua tentang arah pendidikan anaknya. Pendekatan mikro menganalisis biaya pendidikan berdasarkan pengeluaran total atau total cost dan jumlah biaya satuan atau unit cost menurut jenis dan tingkat pendidikannya. Perhitungan satuan biaya pendidikan ini dapat menggunakan formula SB dalam kurung ST sama dengan F dalam kurung K dalam kurung ST dan M dalam kurung ST, di mana SB adalah satuan biaya per murid per tahun, kemudian K yaitu jumlah seluruh pengeluaran, M sebagai jumlah murid, lalu S sebagai sekolah tertentu. Pertanyaan nomor 5. Bagaimana perbandingan tindakan ekonomi dengan tindakan pendidikan berdasarkan pendekatan makroekonomi pendidikan? Lalu, apa faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan yang diselenggarakan suatu negara? Dan bagaimana karakteristik pendidikan mempengaruhi keragaman satuan biaya yang diterapkan di suatu negara? Mengenai tindakan ekonomi ini adalah tindakan yang dilakukan oleh orang dewasa yang mempunyai tanggungan hidup yang dengan tujuan dan orientasinya adalah tentang memperoleh keuntungan material atau saling menguntungkan. Tindakan ekonomi ini mengandung nilai-nilai ekonomis yang secara umum dihitung oleh uang. Nah, sedangkan tindakan pendidikan adalah tindakan didik-mendidik yang dilakukan oleh manusia dari berbagai kalangan usia yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan kebangkitan individu secara pribadi, yaitu self-help. Nah, nilai yang terkandung di dalam tindakan pendidikan adalah nilai pedagogis yang berkaitan dengan nilai sosial budaya. Kemudian faktor utama yang menentukan dalam perhitungan biaya satuan dalam sistem pendidikan adalah kebijakan dalam pengalokasian anggaran pendidikan di setiap negara. Nah, satuan biaya pendidikan di setiap negara juga sangat bervariasi. Variasi atau keragaman
Dalam besarnya, satuan biaya disebabkan oleh perbedaan cara menyelenggarakan pendidikan di masing-masing negara tersebut. Karakteristik pendidikan yang mempengaruhi biaya meliputi yang pertama, skala gaji guru dan jam terbang mengajar. Kedua, penataran dan latihan prajabatan. Ketiga, pengelompokan siswa di sekolah dan di dalam kelas. Penggunaan metode dan bahan pengajaran. Kemudian sistem evaluasi, dan yang terakhir supervisi pendidikan. Yang alasan adanya perbedaan suatu biaya antara negara-negara di Asia bermacam-macam. Ada misalnya di Bangladesh tingkat biaya terutama disebabkan oleh rasio guru dan siswa yang sangat tinggi, sedangkan di Sri Lanka disebabkan gaji guru yang relatif rendah. 6. Apa fungsi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan? Bagaimana lembaga pendidikan memperoleh sumber pendanaan pendidikan? Dan setelah diperoleh, apa saja jenis pengangguran utama yang dapat direncanakan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan? Fungsi ekonomi dalam pendidikan adalah menunjang kelancaran proses pendidikan, bukan merupakan modal yang dikembangkan dan juga mendapat keuntungan yang berlimpah. Di sini, peran ekonomi dalam sekolah juga merupakan salah satu bagian dari sumber pendidikan yang membuat anak mampu mengembangkan kognisi, afeksi, psikomotor untuk menjadi tenaga kerja yang handal dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, memiliki etos kerja, dan bisa hidup hemat. Dana pendidikan di Indonesia sangatlah terbatas, oleh karena itu ada kewajiban lembaga pendidikan untuk memperbanyak sumber dana pendidikan yang mungkin bisa diperoleh, diantaranya dari pemerintah dalam bentuk proyek pembangunan, baik pemerintah swasta maupun usaha kerjasama dengan instansi lain. Dalam bidang penelitian, pengabdian pada masyarakat, yang mana membentuk pajak pendidikan. Program ini bisa dirancang bersama antara lembaga pemerintah setempat dan masyarakat. Di mana dengan cara ini bukan saja orang tua siswa yang membayar dana pendidikan untuk membiayai kegiatan rutin seperti gaji pendidikan, pengabdian masyarakat, penelitian, dan sebagainya. Dana pembangunan adalah dana yang dipakai untuk membiayai pembangunan fisik di berbagai bidang, seperti membangun prasarana dan sarana alat belajar, media, dan kurikulum baru. Nilai ekonomi pendidikan, yaitu interpretasi nilai pendidikan di Indonesia. Dan dana bantuan masyarakat termasuk SPP yang digunakan untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan. Dana usaha lembaga sendiri yang penggunaannya untuk membiayai hal-hal yang belum dibiayai oleh dana rutin dan dana pembangunan. 7. Bagaimana fungsi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan yang baik dan bagaimana peran marketing dalam dunia pendidikan? Fungsi produksi ekonomi dalam pelaksanaan pendidikan yang baik adalah yang mana bila fungsi produksi ekonomi akan diaplikasikan dengan baik ketika ada jaminan bahwa peserta didik dapat segera bekerja setelah ia lulus sebagai pegawai dengan gaji yang cukup sehingga dia tidak perlu mencari tambahan pekerjaan lain di luar. Yang mana fungsi produksi ekonomi ini juga berkaitan erat dengan marketing di dunia pendidikan. Marketing ini berperan untuk meningkatkan misi pendidikan secara sukses dan terselenggara dengan baik, yang diisi dengan program-program yang baik, meningkatkan kepuasan masyarakat, meningkatkan daya tarik kepada petugas peserta didik dan dana donatur, dan juga meningkatkan keefisienan dan kegiatan pemasaran. Nomor 8. Bagaimana cara mengukur biaya dan manfaat pendidikan? Dalam menghitung biaya pendidikan terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung atau biaya kesempatan opportunity cost, yang mana dengan demikian biaya keseluruhan dengan simbol C selama di SMU terdiri dari biaya langsung dan tidak langsung atau pendapatan lulusan, di mana ini dirumuskan dalam C dalam kurung SMU kurung sama dengan L dalam kurung SMU ditambah K di dalam kurung SMU, dengan keterangan
C itu merupakan lambang dari biaya pendidikan, dan L merupakan simbol dari biaya langsung yang dibayarkan ke sekolah. K merupakan simbol jumlah rata-rata penghasilan tamatan. Sedangkan untuk penghitung manfaat pendidikan adalah dengan cara mengukur keuntungan pendidikan dengan biaya kos. Keuntungan tersebut diukur menggunakan pola penghasilan seumur hidup, yang mana pola penghasilan seumur hidup ini berbentuk V terbalik yang dimulai dengan penghasilan yang rendah pada usia muda yang akan meningkat pada masa berikutnya. Pola ini didapatkan dengan dua cara, yaitu yang pertama adalah cross-sectional, yaitu dengan cara mengukur penghasilan dalam waktu yang bersamaan pada orang yang bervariasi umurnya. Kemudian dicari rata-rata penghasilan dari orang-orang pada usia yang sama. Yang kedua adalah longitudinal, yaitu dengan jalan mengikuti sejumlah orang yang seusia dan penghasilannya diukur pada setiap tingkat usianya. Nomor 9. Bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi? Apa saja masalah dan tantangan bagi pendidikan Indonesia agar dapat meningkatkan kontribusinya bagi pertumbuhan ekonomi? Pendidikan meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah dengan cara meningkatkan kontribusi pendidikan dan pengurangan kesenjangan, yang mana melalui pendidikan bisa meningkatkan produktivitas pekerja yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi juga. Masalah dan tantangan bagi pendidikan di Indonesia untuk meningkatkan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi diantaranya: yang pertama, tingkat pendidikan masyarakat yang relatif rendah. Kedua, dinamika pertumbuhan penduduk belum sepenuhnya terakomodasi. Ketiga, adanya kesenjangan tingkat pendidikan. Keempat, good government yang belum berjalan secara optimal. Kelima, fasilitas pendidikan yang belum memadai dan merata di Indonesia. Keenam, kualitas pendidikan yang masih rendah. Ketujuh, pendidikan tinggi masih terkendala dalam mengembangkan dan menciptakan iptek. Kedelapan, manajemen pendidikan di Indonesia yang belum berjalan secara efektif dan efisien. Kesembilan, anggaran pendidikan Indonesia yang belum tersedia secara maksimal. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.